Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. وقال الله تعالى في كتابه المنزل: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Mana Ketua DKM Pak Haji? Touring ya? Pak Haji Fahrul Rozi. Fahroji. Segenap pengurus Masjid Nurul Huda. Ini wajah-wajah ketemu Lailatul Qadar semua nih kayaknya. Bapak Ibu sekalian, as-shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, yang insyaallah yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak pula disebut nama, tapi insyaallah di hadapan saya ini tanpa terkecuali saya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, karena waktu berapa menit Pak Muslikat? 70 menit. 7 menit ya. Kultum namanya kultum. Kultum itu bisa juga artinya kuliah terus menerus. Nah, kuliah terus menerus juga bisa kultum. Baik, kita temanya adalah sebuah lagu, judul lagu yang dinyanyikan oleh seseorang tahun 2018 di Grand Opening Asian Games. Apa judul lagunya Pak? Bu? Judul lagunya Tetap Fokus. Tetap Fokus. Itu pokoknya jangan dilanjutkan. Pokoknya judulnya Tetap Fokus. Menarik. Biasa orang kalau udah mau menuju garis finish seharusnya semakin semangat. Tapi entah kenapa banyak umat Islam memahami di akhir Ramadan itu bukan dianggap garis finish, sehingga mereka banyak yang babak belur, pindah dari masjid yang tadinya kecil, semakin berakhir Ramadan masjid menjadi makin besar. Itulah kenyataannya. Kita cek jemaahnya, jangan-jangan jemaahnya pindah masjid. Coba kita jalan-jalan ke masjid sebelah, nggak ada juga orangnya. Pindah kemana Pak? Oh, ke Pasar Kelapa II. Itu artinya kalau kita bicara fokus, ada penyebab yang fokus kita itu bisa kurang. Salah satu adalah ketika saraf dopamin itu, kebahagiaan itu menimpa di otak besar kita, sehingga susah sekali untuk menjaga konsentrasi. Nah, salah satu kelemahan orang kita, susah untuk berkonsentrasi. Baginda Nabi suatu kali di rumah beliau, Aisyah membawa seorang wanita yang sangat kuat ibadah, siang puasa, malam qiyamul lail. Dibawanya menghadap Nabi, diperkenalkanlah wanita hebat ini yang konon kabarnya ibadahnya sangat kuat. Lalu dalam hadis sahih ini kemudian Nabi menyebutkan, mah alaikum bima tutiqun, tidak begitu, kamu kalau berbuat ibadah berbuatlah semampumu, la yamalullah hatta tamallu, Allah tidak bosan memberi pahala sampai kamu sendiri yang bosan. Dan Nabi menyebutkan, wa kana ahabbud din mada wa masahibu ilaihi, yang dicintai agama ini adalah orang yang melakukan sesuatu ibadah
sedikit tapi terus menerus. Namanya mudawamah. Pertanyaannya, istiqomah itu berat atau berat, Pak? Bu, istiqomah berat atau berat? Saking beratnya istiqomah, orang itu nggak ada, jarang namanya istiqomah, tapi kalau nama masjid banyak, masjid istiqomah. Mungkin harapannya supaya jemaah istiqomah, ternyata enggak juga. Yang istiqomah cuma masjidnya. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Yang mudah itu bukan istiqomah, namanya istirohah. Kalau dalam bahasa kita istirahat, itu mudah. Istiqomah berat. Suatu kali sahabat Nabi namanya Abi Amroh. Abi Amroh ini datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, minta nasihat. Yang bunyi nasihatnya itu, dia minta kepada Nabi begini, qul li fil Islam ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Berikan saya satu nasihat yang dengan nasihat ini saya enggak minta sama yang lain. Apa nasihat yang paling penting itu? Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah lah. Makanya istiqomah itu alfu karamah, bahkan khairun min alfi karamah, lebih baik dari 1000 bulan, bukan, lebih baik dari 1000 karamah. Sekarang ini wajah-wajah yang masih tetap fokus di depan saya, amin. Diaminkan dulu ya, insyaallah. Sekarang coba kita cek, ini ntar malam 25, tadi malam ini tadi 24, itu menurut kita jangan-jangan tadi malam ganjil, kan begitu? Artinya begini, baginda Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan, idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan syadda mi'zarah ahya lailah wa iqadha ahlah. Kebiasaan baginda Nabi yang perlu kita ikuti, yang konon katanya kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau masuk 10 malam akhir, Nabi enggak pilih-pilih. Enggak pilih-pilih. 10 akhir Ramadan Nabi kencangin ikat pinggangnya, maksudnya prepare yang luar biasa, siapin tenaga, mental, spiritual untuk betul-betul bergadang malam, mendirikan malam, menghidupkan malam, serta membangunkan keluarganya. Dan Nabi nggak pilih-pilih, ini malam ganjil, ini malam genap, giliran malam genap sepi, malam ganjil ramai. Itu mirip-mirip, maaf Pak, mirip-mirip orang kampung saya itu kalau malam Lailatul Qadar itu dicari, jendela dibuka, pintu dibuka, ditunggu ini pohon ada sujud atau enggak, ruku atau enggak, dilihat suasana malam agak hening, sepi, dilihat daun, ini daunnya kayaknya lagi ini nih, daunnya tunduk, nggak ada goyang sedikit pun, dikira itu malam Lailatul Qadar. Jadi begini, dalam Islam ini Pak, kalau ibadah nyarinya sesuatu, contoh nyari pahala paling gampang, terus terang paling gampang, contoh ngasih kurma, orang yang berpuasa dapat pahala nggak? Ya enggak lah, orang puasa dikasih kurma. Orang puasa lagi puasa dikasih kurma Pak, oh nggak dimakan ya, bisa aja. Siap ngasih kurma waktu berbuka puasa, nah besar pahalanya. Coba kalau pengen nyari pahala gampang banget, pokoknya ngasih kurma sebiji aja udah ngebayangin pahalanya sama dengan pahala di puasa. Benar? Gampang kalau nyari pahala. Sholat nggak khusyuk dapat pahala nggak? Serius Pak, sholat nggak khusyuk pahala dapat nggak? Dapat kan? Kalau nggak dapat pahala kasihan. Datang ke Nurul Huda nggak khusyuk, pahala nggak dapat, kasihan. Dapat pahalanya cuma nggak sempurna. Baca Quran salah, dapat pahala nggak? Dapat. Allah tuh maha kasih, gampang sekali ngasih pahala kalau hidup kita nyarinya pahala. Tapi kalau orang hidupnya nyari pahala, yakin, seyakin-yakinnya dia nggak akan jadi kekasih Allah.
Karena rumus untuk jadi kekasih Allah itu, ibadahnya itu enggak tujuannya sekedar pahala, tapi ibadah lebih tinggi dari itu. Makanya di dalam satu kitab namanya kitab Jauharatut Tauhid, di bagian ikhlas itu dibagi jadi 3. Ikhlas adna, usad, dan a'la. Ikhlas yang paling rendah, kalau orang ibadah pengen terhindar dari musibah, bilang begini misalnya, dia dengan sedekah, ya Allah, jadikan ibadah saya ini wasilah saya selamat dunia akhirat, terhindar dari musibah, terhindar dari kemelaratan, terhindar dari kemiskinan. Itu disebut ikhlas yang paling rendah. Oleh Imam Ibrahim Laqmani begitu menyebutkan di kategori ikhlas itu, maka ikhlas yang paling rendah gini, pengen dapat dunia, akhirat pun dapat. Boleh nggak dapat dunia, Pak? Rajin sholat duha dapat dunia, boleh. Nggak sholat duha pun dunia dapat, karena hidup di dunia, kan begitu. Nah, tapi ikhlas yang paling tinggi, ikhlas sedang tujuannya ya masuk surga. Ikhlas yang paling tinggi adalah ru'yatullah, ingin melihat Allah. Nah, orang yang puasa itu sebenarnya dikata Nabi as-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu dikasih 2 kegembiraan. Pertama, farhatun inda iftar. Pertama, bahagia ketika buka. Semua orang bahagia. Makanya kalau waktu berbuka, jelang berbuka jam 5, yang namanya jalan di mana-mana itu macet. Kenapa? Karena yang dikejar apa? Buru takjil, berburu takjil. Maaf, kadang nonis pun berburu takjil. Gak tahu, mungkin dia mau puasa juga kan. Tapi begitulah yang menjadi tradisi di kita. Kalau udah mau takjil tuh senangnya bukan main. Tapi satu lagi yang harus kita pahami, kegembiraan orang yang berpuasa itu adalah farhatun inda liqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan Allah, melihat Allah di akhirat kelak. Itulah tujuan yang paling tinggi dari seorang muslim. Maka tujuan ibadah, kalau kita tanya supaya kita tetap fokus sampai akhir hayat, hendaknya memahami bagaimana Nabi menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dia senantiasa beribadah mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang aku cintai, yaitu mengerjakan salat fardu, ibadah fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian senantiasa mengerjakan yang sunnah sampai kapan? Hatta uhibbah, sampai Allah jatuh cinta. Jadi kalau kita tanya kapan endingnya ibadah kita ini, sampai Allah jatuh cinta. Sampai Allah jatuh cinta. Pertanyaannya, kira-kira Allah ada jatuh cinta dengan kita atau belum, Pak? Kira-kira apa? Jadi jangan sampai overconfidence. Karena kemarin Indonesia babak belur dibantai Australia 5-1. Itu karena dianggap overconfident, terlalu percaya diri. Jangan-jangan kita di hadapan Allah ini sebenarnya bukan nabi. Jangan-jangan kita di hadapan Allah ini sebenarnya bermasalah, punya penyakit kronis di dalam hati kita. Kan kita nggak ada yang tahu nih. Sebenarnya kita sendiri yang tahu kan. Kalau kita ngoreksi, jangan-jangan kita memang bermasalah di hadapan Allah. Jadi sampai kapan kita ibadah kita kerjain sampai Allah jatuh cinta? Apa penting sih buat Allah? Apa pentingnya kalau Allah jatuh cinta? Apa buat kita pentingnya apa? Sangat penting. Allah kalau udah jatuh cinta, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku jadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku jadi penglihatannya ketika dia melihat. Dan aku menjadi tangannya ketika dia tanda tangan, dia berbuat dengan kebijakan, dia ngambil keputusan, dia memegang. Dan aku jadi kakinya ketika dia melangkah. Singkat kata dan singkat cerita, orang kalau sudah dicintai Allah mendapatkan ismah, dijaga sama Allah. Pendengaran dijaga, nggak mungkin nguping sembarangan. Jari dijaga, nggak mungkin jari sibuk bikin status flexing mulu. Apa-apa bikin status, ibadah dikit status, dikit-dikit status. Mau buka bukan berdoa tapi status. Kan begitu. Nah, oleh karenanya kalau kita pahami betul, orang yang dicintai sama Allah sampai tingkatannya, Bapak Ibu sekalian, ismah dijaga sama Allah, pendengaran dijaga,
penglihatan dijaga, mulut dijaga, semua dijaga, sehingga dia kemanapun pergi dijaga sama Allah. Dan orang yang begini, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta dikabulkan sama Allah. Wala in ista'adzani la'uidzanna, kalau dia minta perlindungan Allah lindungi. Makanya para wali Allah, kekasih Allah itu, mereka itu cirinya mereka rajin ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah yang mereka kerjakan niatnya tidak lain taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lailatul Qadar itu harus dicari, tapi harus tahu kronologisnya. Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak didapatkan oleh umat terdahulu. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau baca kitab tafsir misalnya, ada tafsir Al-Baghawi, nama kitab tafsir lengkapnya Ma'alimut Tanzil. Itu termasuk kitab tafsir tertua, sekitar 400 Hijriah. Nah, di dalam kitab tafsir ini kalau kita buka ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, maka kita akan temukan kalimat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalik, kemudian wa tamanna ala ummati. Nabi itu berharap, Nabi itu kagum dengan seseorang di zaman Bani Israel, ada namanya Samson, Pak. Bapak pernah dengar nama Samson enggak? Pernah ya? Pernah. Samson bukan orang kita, Pak. Samson bukan orang kita. Samson itu orang Bani Israel. Hamalas silah ala atiqihi. Beliau itu memikul pedang untuk perang fisabilillah selama berapa lama? Selama 1000 bulan. Tidak pernah turun untuk pedang. Namanya Samson. Namanya Samson. Dalam bahasa Arabnya Sam'on al-Ghazi. Ini orang, seorang nabi, tidak ada pengikut, badannya gede, ngelawan rezim yang otoriter, rezimnya semaunya dia, diktator. Jadi dia sendiri ngelawan. Ini orang nggak ada pengikutnya, ini nabi. Selama 1000 bulan megang pedang di pundaknya, tidak pernah itu. Kemudian nabi pun takjub dengan orang ini. Nabi pun kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ja'alta ummati aksarul umam a'maran. Wahai Allah, engkau jadikan umatku umat yang paling pendek usianya. Benar gak? Usia pendek, gampang encok, asam urat, kolesterol, sholat lama dikit, batuk-batuk, sesak napas. Kan begitu keadaan kita. Setuju? Halo? Kirain gak ada orang, ada orang. Iya, itu kita nggak usah bohongi. Memang umat Nabi Muhammad begitu. Pegal, masuk angin. Kadang sampai imamnya pusing, udah pendek perasaan minta dipendekin lagi. Ya itulah, tapi nggak apa-apa. Nabi kita sayang dengan kita. Nabi sayang dengan kita. Karena Nabi sayang dengan kita, itu Nabi bilang, ja'alta ummati aqsarul umam a'maran wa aqallaha a'malan. Udahlah umur pendek, amalnya sedikit, tenaga ibadahnya kurang. Kita kalau sujud, Pak, yang hitam lantai, batu atau dahi? Halo? Anybody here? Ada orang di sini? Oke. Kalau kita sujud, yang hitam lantai atau dahi? Dahi. Orang dulu kalau ibadah yang berbekas lantainya. Nah, umat Nabi Muhammad kalau ibadah yang berbekas dahinya. Itu bedanya. Karena apa? Orang dulu ibadahnya kuat banget. Ibadahnya kuat banget. Pantas Nabi Musa kan ketika Nabi naik di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, kan negosiasi itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya maaf-maaf aja ya kalau kita jujur. Nabi Musa itu kan pengen jadi nabi yang paling banyak pengikutnya, pengen paling kuat umatnya ya Nabi Musa. Kan Nabi Musa pengennya begitu. Nabi Musa kan selalu membujuk Nabi, minta lagi ke Allah. Itu 50 waktu terlalu banyak tuh, nggak kuat umatmu. Nah, itu udah dipahami oleh nabi-nabi dulu. Kalau umat Nabi Muhammad SAW ini orangnya kecil-kecil, umurnya pendek, tenaganya kurang, makanya susah, gampang masuk angin pokoknya. Makanya ada tolak angin. Singkat kata, singkat cerita, atas dasar permintaan baginda Nabi Muhammad SAW, fa'atahullah Lailatul Qadar. Lalu Allah memberikan kepada baginda Nabi malam Lailatul Qadar, yang kalau didapatkan malam itu sama dengan Samson yang kemudian ngangkat senjata selama 1000 bulan, bahkan lebih baik.
Dan itu riwayat dari Ibnu Abbas, dari muridnya Atha di dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Maka Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah untuk umat ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cari malam Lailatul Qadar, bayangkan, bukan sama dengan 83 tahun, enggak, dia enggak sama. Tapi kalimatnya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Jangan dianggap sama. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar itu bukan ibadah 83 tahun, bukan, lebih baik dari ibadah 83 tahun. Berarti lebih baik dari Samson al-Ghazi. Inilah kelebihan. Singkat kata, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan di akhir Ramadan ini yang harus kita perjuangkan. Tapi yang paling penting, la takun abdan ramadhaniyan, jangan menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah kun abdan rabbaniyan, jadilah hamba Allah. Kalau kita jadi hamba Ramadan, Ramadan akan pergi meninggalkan kita, atau kita akan pergi meninggalkan Ramadan. Tapi kalau kita jadi hamba Allah, Allah kekal, dan kita akan sembah Dia, kita akan beribadah kepadanya kapanpun. Maka hendaknya keluar dari Ramadan, masuk Lebaran bukan pelebaran, Pak. Banyak orang masuk Lebaran pelebaran, mulai kolesterol naik lagi, darah naik, segala macam naik, emosi naik, semua naik tuh. Oh, makin besar. Itu pelebaran namanya. Nah, hati-hati. Itu kita goncangannya dahsyat. Kalau ditanya, maaf, lebih mudah puasa Ramadan atau puasa 6 di bulan Syawal? Lebih mudah puasa Ramadan. Aneh kan? Itu aneh, sebuah ironis. Padahal puasa cuma 6 hari di bulan Syawal. Kenapa susah banget? Kenapa tuh? Godaannya berat. Padahal puasanya boleh selang-seling, Pak. Boleh hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, boleh. Tetap aja yang ninggalin banyak. Yang paling puasa yang udah maaf-maaf gitu. Usianya udah agak-agak gimana gitu kan? Ya udah sepuh, udah senior lah ya. Senior. Itulah kadang yang diharapin. Tapi jujur aja, seandainya kita biasakan diri kita dengan puasa, puasa itu amalannya para wali Allah. Sedikit aja. Mungkin waktunya ini sedikit lagi. Oh, sampai syuruk ya? Oh, berarti bukan kultum ya? Makanya saya cepet-cepet ngomong. Saya cepet-cepet ngomongnya karena ngejar waktu. Oh, ya. Baik, nanti kasih tahu aja kalau ini. Baik Bapak Ibu, gini. Puasa itu saya kasih tahu. Puasa itu adalah amalan para wali. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab namanya fi bayani fadilatil ju', keutamaan lapar. Orang kalau ingin melihat alam malaikat harus lapar. Kalau orang ingin merasakan orang susah, ingin datang empati, peduli, gampang sedih, lapar. Kalau orang ingin bicara tentang kemudian bagaimana kepedulian kepada makhluk Allah, harus lapar. Karena lapar itu, kalau kita betul-betul lapar, maka mendatangkan bagian dari kenabian. Karena para nabi itu rata-rata lapar. Nabi itu, Pak, rata-rata lapar, Pak. Apa sih Ustadz pentingnya lapar? Penting. Makan itu, kalau kita terlalu banyak makan, kenyang, kira-kira ibadah berat atau berat? Berat. Makanya puasa itu nggak boleh di dalam kamar terus, AC-nya digedein. AC-nya digedein, Pak. Bu. AC-nya digedein biar nggak lapar. Terus kalau siang, wuduknya lama bener di kepalanya. Puasa itu yang dicari memang lapar. Puasa itu yang dicari memang haus. Karena dengan datangnya lapar dan haus itu membuat rasa di dalam diri kita itu meningkat. Rasa, oh begini rasanya orang gak makan. Itu penting, karena agama pada tingkatan paling tinggi itu rasa, Pak. Contoh, Bapak punya anak, wisuda, anaknya prestasi atau anaknya apapun lah, yang penting anaknya membahagiakan. Pertanyaan saya, ketika kita bahagia betul dengan anak, kita peluk, apa yang kita ucapin? Saya yakin ada orang bahagia sampai nggak bisa berkata-kata, benar nggak? Ada orang bahagia sampai nggak bisa berkata-kata. Dia berkata lewat apa? Dia berkata lewat air mata yang jatuh. Dia peluk anaknya, menetes air matanya, dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Karena ada orang bahagia nggak bisa ngomong, sampai bahasa Ustadz nggak bisa diungkapkan. Itu artinya apa?
Di dalam Islam, agama mengajarkan tingkatan paling tinggi memahami agama itu bukan berkata-kata, bukan juga menghafal dalil. Lebih tinggi dari itu adalah membangun rasa. Karena rasa itu pada tingkatan paling tinggi gak bisa diwakili oleh kata-kata. Sekarang kalau kita makan yang nikmat banget, makan nikmat banget, saking nikmatnya kita gak bisa ngungkapin seberapa nikmat itu. Dengan Allah, sebenarnya yang dibangun itu adalah rasa zauq. Makanya agama ini pada tingkatan paling tinggi kita cek. Para nabi peduli dengan umat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling peduli dengan umat karena rasa. Wali Allah, kekasih Allah, kalau ingin jadi kekasih Allah, kuncinya irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Sayangi semua penduduk bumi akan disayangi oleh penduduk langit. Rasa. Kembali lagi rasa. Oleh karenanya, puasa itu adalah ibadah yang paling ampuh turun temurun untuk membangun rasa, bahkan kalau dalam kitab Hindu, Pak, halo, ini kayaknya udah tidur ibadah nih kayaknya. Saya percaya tidurnya ibadah. Oke, siap. Nah, karena tidur ibadah jangan sampai bangunnya maghrib, kan ada orang tidur ibadah itu, jadi tidur ibadah bangunnya maghrib, ada itu, Pak. Biasanya ada. Jadi gini ya, pada dasarnya puasa itu memberi pesan sedikit aja buat kita, yaitu membangun rasa. Bahkan di dalam agama apapun ada puasanya, dan kalau kita cek dari nabi ke nabi ada puasanya. Semua puasa yang dibuat itu, puasa kan bukan bahasa kita sebenarnya. Puasa itu kan bahasa Sanskerta. Di dalam kitab Dharma Sastra, kitab literatur Hindu, puasa itu upavasa. Upavasa itu kembali hidup artinya, untuk melepaskan keserakahan terhadap dunia, kemelekatan terhadap dunia, emosi yang penuh dengan angkara murka. Untuk melepaskan itu disuruh berlapar, disuruh berpuasa. Makanya puasa itu Bapak Ibu sekalian adalah cara terbaik untuk tidak cinta dengan dunia. Cara terbaik untuk tidak cinta dengan dunia adalah puasa. Kita cek perang Badar di bulan puasa. Fathu Mekah, 10.000 kaum muslimin masuk ke kota Mekah, itu bulan puasa. Puasa itu satu sunnah turun temurun untuk melepaskan diri kita dari kecintaan terhadap dunia. Makanya orang-orang berpuasa itu punya sense yang bagus, kepekaan yang bagus. Makin banyak berpuasa makin bagus. Mudah-mudahan kita ini orang yang tidak hanya puasa di Ramadan, tapi juga berpuasa setiap Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan nanti masuk bulan Syawal kita puasa 6. Amin. Mudah-mudahan. Dan akhirnya kita minta juga nih, di akhir-akhir Ramadan mudah-mudahan Allah pilih kita bertemu dengan malam itu, namanya malam Lailatul Qadar. Mari kita sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, jangan bosan, tetap fokus, karena fokus itu susah ya, butuh istiqomah, tetap butuh daya juang. Kita berjuang dan yakinlah kalau dasarnya cinta, insya Allah mudah. Kerjakan ibadah yang dasarnya cinta, bukan sekedar pahala, tapi karena kita mencintai agama ini, mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah mudah-mudahan Allah pun jatuh cinta dengan kita semua. Amin. Amin. Sekira itu Pak ya. Itu. Ada yang ditanyakan Pak? Enggak pakai bertanyakan? Enggak ada kan? Jangan banyak tanya Pak. Jangan tanya. Mudah-mudahan semua kita hari ini sehat walafiat. Selebihnya saya yang berdiri pertama kali di sini, baru kenal juga Bapak Ibu sekalian, tapi saya lihat dari ketua DKM sampai jemaahnya wajahnya friendly semua. Orang-orangnya bahagia semua. Insya Allah nggak bahagia di saat ini aja, tapi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.